Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Masak Enak Yuk. Di video kali ini aku mau share gimana caranya untuk bikin chigiri condensed milk bread yang lagi booming banget. Jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya, tonton videonya sampai habis ya, karena ini itu enak banget, lembut banget, tanpa telur, anti gagal, dan kalian pasti bisa bikin roti ini di rumah. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng channel YouTube Masak Enak Yuk. Oke, bahannya ada ini semuanya. Jadi kita masukin dulu. Untuk tepung terigunya di sini saya pakai tepung terigu protein tinggi sekitar 350 gram atau setara dengan 33 sampai 34 sendok makan. Kemudian kita tambahkan susu kental manis SKM sebanyak 120 ml. Kemudian airnya adalah 1 gelas belimbing atau 200 ml. Tetapi ini kita masukin secara bertahap ya. Jadi jangan dimasukin semuanya. Masukin sekitar 3/4 dulu. Oke, ini saya pakai standing mixer yang biasa. Jadi saya masukinnya dikit-dikit. Dan ini nanti juga akan saya pakai standingnya cuman sebentar aja. Kemudian ini saya tambahkan juga 1 sendok teh munjung ragi instan. Nah, ini adonannya udah mulai berat. Kalau misalkan mixer kalian tidak memadai, bisa diangkat ya, dan kita mixer secara biasa seperti ini. Nah, ini tipsnya adalah supaya nggak terlalu cepat panas, bisa ditarik-tarik ya dari nah seperti ini. Jadi ditarik ke dalam, kemudian dia keluar lagi, ditarik lagi seperti itu ya. Jangan dimasukin ke dalam adonan terus-terusan untuk mixernya ini. Nah, ini jika sudah mulai setengah kalis seperti ini udah nggak terlalu lengket, kita bisa tambahkan untuk margarinnya. Jadi ini adalah 30 gram margarin atau butter. Kalau ini saya pakai butter margarin ya. Kalau misalkan mau di sendok, ini sekitar 2 sendok makan munjung. Ini kita mixer lagi. Jadi sampai setengah kalis ini kita mixernya adalah sekitar 5 menit. Ini kalian boleh juga diulenin ya, tapi tentunya agak pegel ya. Kemudian ini jika udah mulai tercampur, kita bisa tambahkan juga untuk garamnya. Jadi kita tambahkan garam, ini wajib karena untuk mengontrol fermentasi dari raginya. Ini sebanyak setengah sendok teh aja. Dan ini kita mix lagi sampai dia kalis. Total mixer dari awal sampai akhir sekitar 8 sampai 10 menit. Ini udah mulai kalis ya. Kalau misalkan teman-teman mau lebih kalis lagi bisa, ini sudah cukup sih menurut saya. Nah, seperti ini ya tipsnya supaya mixernya nggak terlalu panas. Nah, jika udah mulai kalis, ini kita bisa simpan adonannya, kita akan bulatkan. Nah, ini sudah nggak lengket ya teman-teman. Kalau misalkan sudah mulai kalis, dia nggak akan lengket di mixernya ini. Nah, ini bisa diambil, dibuletin, dan kita simpan atau kita istirahatkan selama sekitar 30 sampai 1 jam ya, 30 menit sampai 1 jam. Jangan lupa ditutup dengan plastik wrap atau dengan lap lembab yang bersih ya. Oke, kita biarin dulu dia sampai mengembang sekitar 2 kali lipat ya. Nah, ini setelah 1 jam ternyata dia mengembangnya lebih dari 2 kali lipatnya. Ini kita kempiskan dulu adonannya supaya udara yang terperangkap di dalam adonan ini keluar. Kemudian ini kita bagi-bagi. Kalau misalkan teman-teman mau bikin agak besar-besar kuenya bisa. Kalau misalkan mau yang kecil-kecil juga bisa, terserah teman-teman aja. Kalau ini saya bagi menjadi 50 gram, ini nanti agak besar-besar ukurannya. Kalau misalkan mau yang lebih imut-imut bisa sekitar 40 gram aja.
Tujuannya ini adalah supaya ditimbang, ini adalah supaya bentuknya itu rata ya. Jadi ukurannya rapih gitu. Nah, ini dibulutin dulu dengan cara seperti ini. Tujuannya adalah supaya permukaannya licin dan rapi. Nah, setelah selesai ini bisa kita gilas. Untuk bentuknya teman-teman bebas ya, kalau misalkan ini yang cepet-cepetan aja, ini cuman saya pipihkan memanjang, kemudian saya beri isian dengan filling coklat, dan ini kita gulung seperti ini. Dan ini juga saya tata seperti ini aja. Jangan lupa sudah diolesin margarin untuk loyangnya dan dialasin dengan kertas roti. Ini juga bisa ditata menyamping ya untuk penempatan dari adonannya ini. Nah, ini kita istirahatkan dulu sekitar 1 jam sampai dia mengembang lagi. Nah, setelah 1 jam dia mengembang cantik sekali, jadi mengembang besar sekali. Kemudian ini akan kita oven atau kita panggang dengan oven yang sudah dipanaskan selama 35 sampai 40 menit tergantung suhu dari oven masing-masing. Ini saya pakai api bawah dulu selama 20 menit. Kemudian saya tambah 5 menit lagi dengan api atas bawah dan saya keluarkan dulu. Kemudian saya oles dengan campuran dari 1 sendok makan susu UHT dengan 1 sendok makan susu kental manis ditambah dengan 1 sendok makan madu. Ini nanti supaya permukaannya mengkilat dan lembab. Kemudian saya kasih topping dengan almond. Setelah itu saya oven kembali dengan suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama 10 menit. Nah, seperti ini hasilnya, cantik sekali. Dan ini bisa kita keluarkan dari oven dan kita lepas dari kertas rotinya. Dan ini dia hasilnya, Chigiri condensed milk bread kita udah jadi. Ini tuh lembut banget. Kalian pasti amazing dengan hasilnya karena lembut banget, enak seperti di toko-toko bakery itu. Dan pokoknya amazing dan kalian harus cobain karena ini anti gagal, rasanya enak. Kalau aku sih lebih saranin kalian pakai mixer ya, tapi kalau misalkan nggak ada, kalian bisa olenin. Nggak usah terlalu lama, nggak apa-apa, tetap lembut kok. Jadi jangan lupa untuk dicobain ya untuk resep ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video Masak Enak Yuk selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.